Aku terlempar ke dalam terowongan. Rusak, korban sudah bangun. Apa yang harus kukatakan? Maaf, bukan aku yang mengikatmu. Meskipun ini tanganku, tapi bukan kehendakku. Ling, kumohon, serahkan rasa sakitmu padaku. Ya, padahal ini obat penenang. Orang yang tidak tahu pasti mengira aku terkena racun aneh. Tunggu, ini bukan gejala obat penenang. Caesar, jangan berpura-pura. Berpura-pura malang untuk memancingku ke sana. Dan jangan pernah meremehkan kemampuan seorang sentinel, bahkan jika dia diikat di kursi. Kapan kamu bangun? Kamu punya wujud spiritual. Aku seorang pemandu, apa aneh punya wujud spiritual? Kamu bahkan tahu kalau dirimu adalah pemandu otak. Sudah sebulan di sini, berapa banyak penjaga yang sudah kamu sembuhkan? Tubuh aslimu tidak punya kekuatan spiritual. Jadi bagaimana bisa menyembuhkan? Tentu saja itu karena kekuatan. Bukan hanya catatan penyembuhannya 0. Tapi tubuh aslimu juga seenaknya mendukung penjaga yang secara terbuka melecehkan korban. Memukul, menghina, dan merendahkan status pemandu. Para penjaga Suncong berani marah tapi tak berani bicara. Dulu ya, dulu sekarang, ya sekarang. Aku sudah bertobat, dan berniat menjadi pemandu yang baik yang melayani semua orang. Tawamu, menjijikkan. Jarang sekali aku tertawa sekeras ini, tapi malah disebut menjijikkan. Sungguh menyakitkan hati. Suara aslinya pun tak bisa membuatnya terdengar mulus meski dicambuk. Mulut ini memang banyak bicara. Persis seperti Lao Song. Terlalu mirip dengan orang itu. Tidak mungkin, pasti belum melewati tahap An Shenji yang lebih rendah. Persis seperti ini, pikirkan cara untuk disejajarkan dengan orang itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Hata Malupi tidak terlihatkah? Nekoplia, mengobatimu. Ah! Aku hanya punya sedikit siang dao su ini ciumlah. Di mana masalahnya? Melepaskan siang dao su untuk mengobati sentinel adalah pengetahuan yang kudapatkan dari ingatan asli. Bukankah itu benar dasar brengsek? Wanita ini pasti sengaja melepaskan siang dao su dalam jumlah berlebihan sekaligus. Hanya ingin melihatku malu. Kebetulan, siang dao su-nya sangat mirip dengan milik orang itu. J dan Re yang tak kunjung datang setelah dewasa. Terpicu dan meledak sepenuhnya. Makhluk itu akan keluar. Biasanya bisa dikendalikan, tapi sekarang sama sekali tidak mau nurut. Pintu tingkat kesulitan apa ini? Kombinasi dengan panas, tidak mungkin seburuk ini kan? Dasar bajingan. Cukup sudah? Ternyata memang, krisis, dan pengorbanan. Semoga kamu. Penurun hormon Xiang Dao sudah habis. Bagaimana lagi cara menenangkannya? Tidak, sama sekali tidak bisa. Belum lagi soal apakah perlu atau tidak, Caesar pasti tidak akan berterima kasih padaku setelah sadar. Dia hanya akan membenciku habis-habisan. Aku masih ingin hidup aman di sini dengan aman. Kalau begitu, hanya tersisa satu cara lain. Berisiko, tapi patut dicoba. Metode penenangan mendalam di alam spiritual, bagian spiritual pemandu memasuki peta spiritual penjaga. Langsung membersihkan kontaminan. Efeknya jauh lebih baik daripada zat pemandu. Peta spiritual adalah area paling tersembunyi dari penjaga. Tidak akan dibuka begitu saja. Benar saja, aku terhalang di luar. Caesar, patuhlah. Buka. Pintu sudah terbuka, tidak ada alasan untuk tidak mendekat.
Objek perawatan. Caesar kelas A. Poin pengalaman bertambah 1282, naik level. Pemandu baru, mengurung dirinya dan Caesar bersama-sama. Seorang penjaga yang gelisah. Seorang pemandu yang tidak tahu batas. Kombinasi seperti ini sulit untuk tidak menimbulkan masalah. Ada apa? Situasi ini tidak pantas bagi kami untuk ikut campur. Kami masih membutuhkanmu untuk menanganinya. Ada apa? Apa dia mati? Itu masalah besar. Baik asosiasi pusat maupun asosiasi pemandu. Kami tidak bisa memberi penjelasan yang memuaskan kepada kedua belah pihak. Apa yang terjadi? Selamat datang kembali Tuan Game. Selamat, pemain telah naik level. Kekuatan mental telah dibuka oleh sayap kehidupan. Keterampilan tusukan dapat mengabaikan pertahanan dan memaksa serangan. Prajurit penjaga. Tuan, bukankah ini nama game yang sudah saya selesaikan? Saya curiga Caesar belum pernah menerima perawatan. Kalau tidak, bagaimana bisa menumpuk begitu banyak polusi? Banyak dan sulit dibersihkan. Hampir membuat saya mati. Kamu sudah bangun? Namaku Nanshan. Dokter di sini. Bagus, di mana Caesar? Demam tuberkulosis ini adalah akibat ulahku. Meskipun aku sudah melakukan konseling darurat, tapi aku pingsan di tengah jalan. Orang itu baik-baik saja. Kaisar dan penjaga saat ini sedang menjalani pemeriksaan karantina. Tapi jangan khawatir. Dia akan pulih. Jika tidak ada kelainan, diperkirakan karantina akan dicabut pada pukul 12. Itu bagus. Naga hitam Kaisar adalah entitas spiritual dalam mitologi. Meskipun hanya kelas A, dia menunjukkan kemampuan yang setara dengan pedang kelas S, bahkan lebih mematikan dari ular berbisa. Siapapun yang mendekat akan diserang. Penjaga biasa hanya perlu 1 tembakan. Naga hitam itu bertahan hingga 7 tembakan. Izinkan saya bertanya dengan berani. Apakah yang Anda lakukan pada sisa saat itu adalah bimbingan spiritual? Happy Tiendo. Ada apa? Ada masalah? Jangan salah paham. Apa yang Anda lakukan tidak ada masalah, bahkan sangat baik. Sejak diferensiasi hingga sekarang, jalur spiritual Caesar selalu dalam keadaan tertutup. Dia belum pernah berhasil menerima bimbingan dari pemandu manapun. Ini adalah pertama kalinya baginya. Ternyata memang pertama kali. Tak heran ada banyak yang harus dibersihkan dan sulit diatasi. Berkat bimbingan Anda, Caesar tidak hanya berhasil melewati demam tuberkulosis dengan lancar, tetapi tingkat kontaminasinya juga turun menjadi 12%. Tidak hanya itu, hasil penilaian tingkat penyakit Caesar baru saja keluar. Dia telah berhasil naik pangkat menjadi S-Class, Sentinel S-Class. Kekuatan tempur di puncak piramida yang sangat langka. Menara utara saat ini tidak memiliki Sentinel S-Class. Kenaikan pangkat Caesar berarti tekanan pada garis pertahanan berkurang drastis. Terlepas dari betapa konyolnya, tindakan yang pernah dilakukan oleh asli sebelumnya, dilihat dari sikap Nanshan, statusku di Menara Utara sudah berbeda. Tidak perlu khawatir akan ada pembalasan di kemudian hari. Bahkan, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membicarakan tunjangan. Pemilik menara ingin bertemu denganmu. Apakah kamu sedang ada waktu sekarang? Hehe, bukankah kesempatan ini baru saja datang? Jika Anda masih perlu istirahat, saya akan menolaknya untuk Anda. Daratan, maaf. Silakan ikuti saya. Jarang ada pemandu yang bersedia memberikan bimbingan mental kepada penjaga. Bahkan jika melakukannya, mereka tidak akan melakukannya sedetail ini, karena penjaga kemungkinan besar akan mengalami kecanduan setelahnya. Hal ini seharusnya diajarkan di tempat suci pengetahuan, namun dia tetap melakukannya. Tidak hanya melakukannya, tetapi juga memberi makan naga hitam ini hingga begitu kenyang. Nanti kalau mau melepaskannya, pasti akan sulit. Untuk beradaptasi dengan iklim padang salju, Menara Pengawas Utara adalah silinder hitam yang terkubur dalam di bawah tanah. Bagian atas yang menjulang di permukaan adalah area tempat tinggal pemandu dan penjaga. Pemukiman orang biasa, dibangun seperti sarang lebah mengelilingi menara. Semuanya terkubur di bawah tanah. Terhubung oleh pipa pemanas dan koridor tertutup. Namun, setiap tahun setelah salju turun, mereka harus ikut serta dalam kerja bakti. Untuk mendapatkan kuota energi, di padang salju, bertahan hidup sangatlah mahal. Dengan Pasatus Faktabia, sumber daya yang begitu langka, mengapa masih harus merawat sebuah patung dengan begitu teliti? Sebenarnya, untuk memperingati sosok yang seberapa mulia, mengapa kalimat ini terasa pernah kulihat di suatu tempat? Inilah sang penguasa, pemandu terkuat dalam sejarah, sekaligus penyelamat seluruh umat manusia. 10 tahun lalu, ketika wabah bentuk sejati meletus, dialah yang maju ke depan, memimpin Shoxing bersama para pemandu untuk memukul mundur wabah tersebut, dan membangun kembali peradaban manusia. Pendirian sistem menara pengawas juga merupakan jasanya. Itulah sebabnya di setiap menara pengawas terdapat patungnya. Lingzu, ini adalah nama yang saya simpan dari permainan sebelumnya. Apakah wujud spiritual sang penguasa adalah angka kehidupan?
wujud spiritual sang penguasa dalam pertempuran mampu mengaktifkan dan Lia atau Kotishkan, menyatukan seluruh pasukan. Hingga kini, tak ada yang bisa menandinginya. Baik, sudah dikonfirmasi. Yang disebut Juru Selamat, sang penguasa, adalah keluarga Ma dalam permainan ini. Artinya, permainan yang saya mainkan dengan santai ini, catatannya adalah sejarah nyata dunia ini. Sayangnya, 10 tahun yang lalu suatu hari, Tuan Menara tiba-tiba menghilang, tanpa tanda-tanda apapun, dan tanpa meninggalkan petunjuk. Sebenarnya tidak terlalu misterius. Aku hanya berhenti bermain saja. Selama bertahun-tahun Tuan Menara tidak ada, meskipun pasukan pengganti telah kembali. Tekanan pada garis pertahanan semakin besar, terutama di Menara Utara. Sejak Menara Utara dibakar oleh Tuan Menara sebelumnya, sudah bertahun-tahun tidak ada penjaga kelas S yang muncul. Caesar adalah yang pertama, adalah Atta. Ini sangat berarti bagi semua orang di Menara Utara. Atas nama seluruh Menara Utara, aku mengucapkan terima kasih padamu. Pemimpin Menara Aneh, kamu terlalu sopan. Sebagai pemandu, ini memang tugasku. Sebelumnya aku sudah merepotkan kalian semua. Aku tentu tahu perbuatan konyol yang dilakukan tua-tua sebelumnya. Tapi selama dia terus menunjukkan kemampuan pemurnian ajaib ini, apa salahnya mengirimkan 7 atau 80 penjaga setiap hari untuk dia mainkan? Tanpa perlu perintah dariku, banyak orang yang berebut untuk melakukannya. Hahaha. Pemandulin, dengan niat baikmu ini, aku jadi tenang. Selama Anda bersedia terus memberikan perawatan, Menara Pengawas Utara akan menyediakan alokasi sumber daya tingkat tertinggi untuk Anda. Sampaikan saja permintaan Anda. Selama Menara Utara mampu memenuhinya, kami tidak akan segan-segan. Itu tepat sasaran. Pohon kehidupan membutuhkan penyerapan polutan untuk naik level, dan bot, hanya dengan tinggal di Menara Utara barulah ada pasokan makanan yang tak putus-putus. Menara Utara kekurangan Pulau Siang. Sedangkan saya kekurangan poin pengalaman. Kami langsung sepakat untuk membentuk studio fleksibel dengan sistem kerja 3 hari kerja, 4 hari libur. Manfaatnya banyak, tunjangan melimpah. Dan, kami berdua sangat puas. Tuan Xiao, aku punya satu syarat lagi. Silahkan sampaikan saja ke Pulau Lin, tanpa ragu. Apakah kamu butuh 7 atau 8 penjaga? Tidak masalah. Malam ini juga bisa dikirim ke kamarnya. Aku butuh seorang pelatih kebugaran. Yakin. Pemandu tidak perlu ke garis depan, tidak perlu menjalani latihan fisik seperti penjaga. Bahkan, jika benar-benar ke garis depan, penjaga yang menyertai akan melindungimu dengan sekuat tenaga. Tubuhmu terlalu lemah saat ini, berlari 2 langkah saja sudah terengah-engah. Belum layak bertugas kamu, tetap perlu memperkuat fisikmu. Apalagi aku tidak akan terus-menerus tinggal di Menara Utara. Kekuatan jumlah nyawa yang kumiliki, menentukan bahwa panggungku tidak hanya di sini. Nanti, ketika sudah cukup mampu, aku akan mencari cara untuk meninggalkan dunia ini. Baiklah, berolahraga selalu baik. Aku akan mengatur orang yang paling bisa diandalkan untukmu. Kalau begitu, tolong urus dia Tuan Xiao. Apakah aku sudah ingat? Jalur spiritual adalah proyeksi dunia spiritual seorang penjaga. Saat melakukan konseling spiritual, tak terhindarkan untuk melihat beberapa potongan kenangan. Siapa pria ini? Peta spiritual Caesar. Mengapa ada kenangan sang penguasa di sana? Dan pria berambut biru itu? Siapa sebenarnya dia? Save game level maksimalku hilang, jadi aku tidak bisa mengingat apa-apa. Kalau tidak ingat ya sudah. Yang terpenting saat ini adalah tetap hidup, menjadi lebih kuat. Lalu pulang. Hahaha. Ha. Semuanya lucu. Siang Dao Susyaota datang ke Siang Dao baru. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba terjadi pertarungan? Kamu datang, Instruktur Bill? Ya. Ikuti aku.
Menurut pemimpin Menara Yu, orang ini sangat bisa diandalkan. Kenapa dia terlihat tidak seperti itu? Para sentinel pada dasarnya sangat kompetitif. Demi mendapatkan perhatian dari pemandu baru, mereka semua mengeluarkan kemampuan 120%. Mungkin agak sakit. Sekelompok anak anjing yang tidak bisa menahan diri. Alasanku tidak ada hubungannya denganmu. Hanya saja latihan mereka belum cukup. Ternyata wujud spiritual instruktur Bill adalah penguin. Instruktur penguin, kontrasnya aneh sekali. Astaga, kok dia? Mereka semuanya adalah calon klienku. Aku sudah bilang tadi kenapa ada si rambut merah yang malas-malasan. Diam tak bergerak di tengah medan pertempuran. Ternyata itu Caesar. Di arena ini hanya dia yang pernah mencium aroma pemanduku. Mungkin dia sudah tahu sejak lama kalau aku datang. Baiklah, datang lagi. Tidak ada yang ketiga kalinya. Jangan kira, karena kamu pernah mentransfer uang secara anonim padaku, aku akan tersenyum padamu. Aku bersumpah tidak akan pernah lagi memberi Caesar senyuman. Nah, Caesar, kamu yang terpilih today. Kamu jadi pelatih kebugaran, ya? Pergi saja bocah sialan, jangan sosokan. Kita sudah menghabiskan musim panas dan liburan bersama. Meskipun belum ditandai, aku sudah dianggap setengah sentinelnya. Ngapain masih malu-malu? Itu adalah ikatan yang memalukan, aku tidak akan pernah mengakuinya. Semua penghargaan sudah kuberikan kepada orang lain. Dia hanyalah tiruan dari orang itu. Hubungan kita dilarang melibatkan uang. Instruktur Bill, bagaimana denganmu? Aku ahli dalam melatih sentinel, kulit tebal, bisa dipukuli sesuka hati. Tapi, aku benar-benar nggak tahu cara melatih pemandu. Lagi pula, aku ini pensiunan tua, nggak butuh pemandu lagi. Kesempatan bergaul dengan pemandu lebih baik diserahkan ke anak muda. Kalau nggak mau, ya sudah. Nanti jangan menyesal. Kalau melanggar perjanjian, kamu yang harus menanggung konsekuensinya. Kadi ayo tebiri, Kadi, ini perintah. Hui Yue adalah penjaga paling patuh di kelompok dewasa. Dan entitas spiritualnya juga paling stabil di antara mereka. Biarkan dia membimbingmu dalam latihan dasar. Aku sendiri nggak punya waktu. Pemandu, selamat datang. Aku Hui Yue. Kamu bisa memanggilku Xiao Hui. Mohon bimbingannya. Dibandingkan siswa nakal, lebih baik jadi siswa teladan. Baiklah, terima kasih ya Xiao Hui. Menurut kalian, apakah Ling Xiangdao serius? Siapa yang tahu? Atau mau Sevi area aku pada tempat itu sedesa maha melihatnya berlatih. Pasti ini lagi triknya untuk mengusir orang. Kasihan Hui Yue, sampai jadi pembimbingnya. Entah bagaimana nasibnya. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Dan jangan biarkan aku mendengar kalian membicarakan tua-tua lagi. Tidak ada penjaga yang percaya kalau aku serius. Hui Yue awalnya juga tidak percaya, sampai dia menyaksikannya sendiri. Aku berulang kali mencapai target yang mustahil. Kakak Shui, selamat atas pencapaian pertamamu 10 triliun. Terima kasih, berkat teknik penapasan yang kamu ajarkan. Itu hasil usaha kakak sendiri. Kenapa kamu punya waktu luang hari ini? Aku sudah dewasa. Besok aku akan ikut bertugas. Jadi aku datang untuk berpamitan. Tidak menyangka, dia sudah dewasa. Bukan salahku. Wajahnya memang terlalu menipu. Oke, aku mengerti. Latihan selanjutnya bisa aku selesaikan sendiri. Hati-hati di luar sana. Terima kasih atas kerja kerasmu selama 2 minggu terakhir. Biaya latihannya akan aku pinjamkan seperti biasa. Kakak, aku tidak mau uang. Bisakah diganti dengan yang lain? Oh, kamu mau diganti dengan apa? Perawatan untuk kakak, bolehkah? Apa kamu belum pernah dengar ceritaku? Berani-beraninya minta aku merawatmu. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Kakak bukan orang seperti itu. Setidaknya, Toto yang berdiri di depanku sekarang bukan. Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar reputasi buruknya? Kenyataannya justru sebaliknya. Awalnya aku curiga, dia berpura-pura, tapi orang yang paling pandai berpura-pura pun pasti akan menunjukkan celahnya. Mungkinkah seseorang benar-benar berubah sebesar ini dalam waktu singkat? Perubahan ini dimulai setelah pemeriksaan Caesar Berkeley. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Semakin dalam disembunyikan, semakin aku ingin tahu. Kakakku mohon. Kehidupan bilang, harus naik level. Kalau ada yang ngasih pengalaman, kenapa nggak dimanfaatin? Ayo buka sendiri, peta spiritual, itu. Apa maksudnya? Buka peta spiritual. Dia akan memberiku konseling mendalam. Ngapain masih diam di sini?
Kak, aku baik-baik saja kok. Pertama kali memang selalu begini. Santai saja, aku punya pengalaman mengungkap rahasia selama terapi. Kelinci licik punya 3 sarang. Dia bisa muncul dari lubang manapun. Dan juga melarikan diri dari lubang manapun. Baik-baik. Suka main petak umpet ya? Kalau begitu, ayo, main. Dia lari, aku kejar. Dia takkan bisa kabur. Pasien terapi Huiwei, pengalaman level A, plus 32, plus 29, plus 43. Makanlah pelan-pelan, meski enak, jangan makan terlalu banyak. Ada sesuatu yang mencoba menerobos sangkar. Xiao Hui, janji padaku. Sembunyikan dirimu. Jangan mudah terungkap. Tidak boleh. Jangan masuk lagi. Jangan takut. Mulai sekarang, namamu Hui Yue. Kau muridku. Hui Yue, tidak bisa. Kali ini aku tidak pingsan. Yang pingsan adalah orang lain. Apa yang salah sebenarnya? Apakah karena makan terlalu banyak sekaligus? Apa yang kau lakukan? Hufiufu no Yue. Aku hanya mengobatinya. Ekspresi apa itu? Seolah-olah aku melakukan sesuatu yang sangat keji. Mata kamu mana? Kamu tidak melihat aku sedang menyembuhkannya? Menyembuhkan? Kaisar penjaga. Pertama, hal-hal yang kamu pikirkan itu tidak terjadi. Kedua, kamu tidak berhak mencampuri urusanku. Selain itu, Kaisar penjaga, ini adalah arena latihan pribadiku. Masuk tanpa izin sudah merupakan pelanggaran. Mohon keluar dari sini. Sungguh gila. Xiao Hui. Guru Naga, mengungkap rahasia Huyue. Bisakah kamu mendengarku? Bangunlah. MD. Peringatan. Terdeteksi perubahan energi tingkat. Apakah sudah berakhir? Peringatan. Bukankah instruktur Bill mengatakan bahwa Huiwei akan menjadi yang paling patuh dan stabil? Kelinci telinga menggantung yang imut itu bagaimana bisa berubah menjadi makhluk seperti ini? Ama. Apa ini? Hah? Seekor anjing? Sejenis makhluk mitos pemakan naga. Huiwei kemungkinan besar juga perlahan-lahan berubah menjadi level Senlei, makhluk mitos S-kelas lainnya. Di sini terjadi pertempuran 2 S-kelas. Aktifkan peringatan tingkat 1. Seluruh personel segera dievakuasi. Selain itu, siapkan untuk mengaktifkan medan gangguan magnetik. Meskipun hal ini akan jalur spiritual para penjaga. Namun saat ini tidak ada pilihan lain. Tunggu, sebentar, berikan aku 10 detik saja. Keterampilan baru, penusukan, setelah peningkatan level kehidupan, dapat mengabaikan pertahanan, dan memaksa masuk. Peta spiritualku mungkin bisa menghentikan keduanya. Pulau Linzi saat ini bukan main-main. Entitas spiritual nabati sama seperti yang ada di dalam, meskipun jauh lebih kecil, namun tetap sangat langka. Jalan suci berbasis makanan semuanya adalah penyembuh tingkat tertinggi. Tanpa kecuali, medan-medan magnetik hanya siaga sementara selama 10 detik saja. Pergilah. Apa kamu gila? Yang kehilangan kendali adalah Huiwei. Apa maksudmu menyerangku? Kok masih bisa bicara saat melakukan penetrasi?
Kita saling terhubung secara spiritual loh. Maaf, aku tidak memikirkannya sejauh itu. Hanya sekadar membantu. Kakak Xiaohui, kamu sudah bangun? Kakak Xiaohui, kalian baru kenal berapa lama, tapi sudah memanggil dengan akrab. Xiaohui, aku akan memutuskan koneksi sekarang. Kamu harus berjanji padaku untuk tetap terjaga. Ya, yang lainnya akan kujelaskan nanti. Baik, aku percaya padamu. Kak, apakah aku merepotkanmu? Jangan dipikirkan terlalu dalam. Periksalah dulu. Baik, aku akan mendengarkan. Kak Wei itu, sudah berapa tahun aku tidak melihat kursi jabatan ini? Dua polisi kebugaran kelas S. Dia malah langsung masuk. Benda itu masih memiliki duri tajam di atasnya. Dia dalam masalah. Tak heran pemandu Lin sebelumnya tidak pernah melepaskan wujud spiritualnya. Ternyata guru itu penampilannya sangat aneh. Bisik-bisik saja. Hati-hati kalau dia mendengar, kita bisa dihancurkan. Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Astaga! Semua orang kembali ke barisan. Yang tertinggal akan dikenakan sanksi disiplin. Maafkan. Aku, Lin Xiangdao. Tuan Xiaota, apakah aku baru saja melakukan sesuatu yang sangat buruk? Apa yang dilakukan tempat suci? Mengapa mereka membesarkan pemandu Lin sedemikian polos? Pengetahuan ini seharusnya tidak aku yang mengajarkannya. Pemandu Lin, kamu tonton saja video-video populer ini, nanti kamu akan mengerti. Apa maksudnya? Entah kenapa, rasanya seperti tersesat ke saluran dewasa. Bukankah orang ini sudah pergi sejak lama? Dia sengaja menghalangi di sini, aku ada urusan. Apakah kamu dia? Ya. Dewi masa mudaku. Melintasi aliran waktu, muncul di hadapanku dengan cara yang tak terbayangkan. Gambaran batin adalah wilayah paling pribadi dan sakral bagi seorang sentinel. Menembus tanpa izin, sama buruknya, dengan melakukan tindakan tidak sopan di depan umum. Para pemandu pemula, harap patuhi batas-batas ini dan bertindak dengan hati-hati. Seorang yang sedang menonton tutorial pemula di forum, bagaimana mungkin itu dia? Hongfun Mai Mekana. Ada apa denganmu? Penipu? Aku sudah mengakuinya, kenapa kamu malah tidak percaya? Aku sebenarnya ingin mengenalnya kembali. Bercanda, dulu saat kamu masih kecil, aku pernah menggendongmu, sambil mencari tahu latar belakang pria berambut biru itu. Sepertinya sekarang sudah tidak mungkin lagi. Tapi tidak apa-apa, aku belum siap untuk melepas topengku.